social distancing atau jaga jarak di lingkungan kerja. Selamat tes tes.
Ini Mas Jeki lagi di mana nih? Bioskop kah? Atau tempat disko mungkin? Maaf Pak, saya lupa ngemut. Sehat Mas Jeki? Siap, siap Pak. Oke, kita tunggu temennya ya. Kita tunggu 10 menit lah. Siap. Oh iya, sambil nunggu temennya jangan lupa disiapkan 2 perangkat ya, sama open cam nanti ya. Siap.
Oke, sip, tinggal Mas Dimas sama Mas Ferdi ya. Oke, tinggal Mas Dimas, kita tunggu 3 menit. Oke, sudah lengkap. Open cam semua, minta tolong. Mas Yohanes, Mas Abdul Aziz.
Minta tolong open cam. Mohon maaf Pak, masih di kantor. Oke. Mas Abdul Aziz. Oke, sip. Oke, kita mulai aja ya. Selamat malam teman-teman. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Kemarin kita pertemuannya kepotong ya di tengah jalan. Karena koneksi saya bermasalah, saya minta maaf. Mungkin hari ini kita lanjutkan dulu pretestnya yang kemarin kan belum selesai. Jadi videonya saya putar ulang yang secara komputer. Nanti kita kuis lagi yang secara komputer yang part 2. Baru nanti dilanjutkan materi berikutnya yaitu terkait arsitektur von Neumann. Setelah itu kuis lagi. Oke, gitu ya. Siap, Siap, Pak. Ini saya share screen dulu. Materinya ada di e-belajar, sudah saya unggah. Jadi ini videonya saya putar satu kali aja. Setelah itu kita kuis secara komputer part 2 ya. Oke. Suaranya terdengar apa enggak? Terdengar. Terdengar, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Komputer merupakan sebuah teknologi yang hampir digunakan dalam segala bidang pekerjaan. Contohnya, seperti bidang pendidikan, kedokteran, pertahanan, dan masih banyak lagi. Namun, bagaimana sih sejarah dari komputer itu sendiri? Dalam perkembangannya, komputer sendiri memiliki 5 generasi yang berbeda. Dimulai pada tahun 1940, komputer bernama Z3 berhasil diciptakan oleh seorang ilmuwan Jerman bernama Konrad Zuse. Komputer ini digunakan untuk mendesain aerodinamika pesawat tempur Jerman. Namun sayang, komputer tersebut hancur akibat serangan bom sekutu. Beralih ke pihak sekutu, pada tahun 1943, sebuah komputer bernama Colossus berhasil diciptakan oleh Tommy Flowers. Komputer besar ini dapat meretas strategi perang Jerman hanya dalam hitungan jam. Colossus juga dipercaya telah membawa kemenangan sekutu pada Perang Dunia Kedua oleh sejumlah ilmuwan. Mulai dari sinilah banyak perusahaan yang akhirnya ikut mengembangkan teknologi komputer. Hingga akhirnya memasuki generasi kedua, di mana vacuum tube dalam komputer mulai tergantikan dengan transistor. Komputer pertama yang menggunakan teknologi transistor ini bernama Univac Clark, yang difungsikan untuk simulasi hidrodinamika senjata nuklir. Namun seiring berjalannya waktu, peneliti menemukan kelemahan dari transistor yang dapat merusak komponen dalam komputer. Dan pada generasi ketiga terciptalah semikonduktor sebagai sebuah solusi yang dibuat oleh Robert Noyce. Komputer yang telah mengaplikasikan komponen ini disebut juga sebagai mini komputer, karena ukurannya yang jauh lebih kecil dibandingkan komputer generasi sebelumnya. Tidak berhenti di situ saja. Pada generasi keempat, ilmuwan terus mengembangkan komputer, hingga terciptalah sebuah komponen yang bernama Very Large Scale Integration atau VLSI, yang di dalamnya terdapat ratusan transistor. Komponen tersebut digunakan pada komputer sehingga membuat komputer lebih mudah diproduksi karena tidak melibatkan banyak komponen. Selain itu, harga komputer juga menjadi lebih terjangkau. Turunnya harga komputer yang drastis berhasil membuat penjualan komputer meningkat sangat pesat dari tahun ke tahun. Hingga akhirnya pada tahun 1983, majalah Time menobatkan komputer sebagai sebuah hal yang paling berpengaruh pada masa itu. Memasuki generasi kelima, perkembangan komputer masih terus berlanjut. Hebatnya lagi, sekarang para ilmuwan sedang mencoba mengembangkan komputer yang dapat memiliki pikiran layaknya manusia. Dan mungkin komputer-komputer dalam film fiksi pun bisa terrealisasi dalam kehidupan kita nantinya. Itulah sejarah dari perkembangan komputer. Semoga informasi tadi bermanfaat ya. Sampai jumpa.
Oke, sudah ya. Sekarang saya siapkan room-nya. Bentar. Ini room-nya sudah siap. Silakan dikonekkan ke sini perangkat yang kedua. Anda buka web browser, kemudian ketikkan www.kahoot.it, masukkan PIN-nya, jangan lupa username-nya. Sesuaikan dengan nama Anda ya. Oke, silakan masuk. Oke, sudah lengkap ya. Ini jumlah soalnya ada 10 teman-teman, sama kayak kemarin ya. Kemudian masing-masing soal diberi waktu 20 detik untuk menjawab. Jenis soalnya multiple choice sama true false. Oke. Semua jawaban ada di dalam video tadi ya. Oke, silakan dibuka kembali catatannya. Oke, ini saya start ya. Soal pertama teman-teman. Oke, pinter semua ya. Generasi ketiga jawabannya cepat sekali. Ini ada yang salah ini. Ketipu ya. Oke, enggak apa-apa. Masih ada soal berikutnya. Oke, sementara Mas Prasetya unggul ya. Oke, disusul Mas Ferdi, Mas Faris, Mas Abdul sama Mbak Ruby. Oke, lanjut soal berikutnya teman-teman. Oke, jawabannya Robert Noyce ya. Jangan sampai jawab Jack Ma ya. Oke, ini ada yang jawab Tommy Flowers. Oke, enggak apa-apa, salah ya. Kalau jawab Bill Gates juga salah ya. Bill Gates ini yang menciptakan Microsoft. Oke, kita cross check. Ya, ini ada Mas Ferdi ya, naik ya, jadi peringkat pertama. Kemudian Mas Dimas juga naik jadi peringkat keempat. Oke, lanjut soal berikutnya. True false. Ya, ini salah ya. Kemarin sudah kita bahas bahwa ada perusahaan lain selain IBM. Oke. Mas Faris terbakar ya, jadi peringkat 2. Faris Purnomo has a stick with 3 correct answer. Oke, good. Kemudian Mas Dimas juga terbakar jadi peringkat 3. Oke, lanjut peringkat soal keempat. Oke, pinter semua ya. Mini komputer jawabannya bukan Asus ROG ya, bukan Windows, bukan prosesor. Oke, kayaknya enggak ada yang berubah posisinya. Cuma di sini Mas Prasetya terbakar ya, karena has a stick with 4 correct answer. 4 kali betul-betul. Oke, lanjut soal kelima teman-teman. Oke, jawabannya B ya, teman-teman. Oke, betul semua. Di sini mati lampu, teman-teman. Oke, good ya. Mas Faris naik jadi peringkat pertama, Mas Prasetya peringkat ketiga naik, Mas Yohanes peringkat kelima naik. Oke, good. Lanjut. True false.
Oke, pinter semua. Oke, Mas Faris terbakar ya. Benar 6 kali beruntun. Kemudian ada Mas Abdul masuk 5 besar ya akhirnya Mas Abdul. Oke, lanjut soal berikutnya ya teman-teman. Kok enggak ada yang menjawab? Itu Pak. Nge-lag Pak video. Nge-lag Pak. Oh, nge-lag. 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 Iya. Videonya Iya, Pak. nge-lag. Iya. Kalau suaranya Pak Febri Soalnya nge-lag? telat muncul. Iya, Kayaknya nge-lag, Pak. sih soalnya Pak. Suaranya Pak Febri nge-lag? Soalnya enggak Pak, cuma Enggak ya? soalnya telat munculnya. Kalau kameranya Pak Saya Febri saya suaranya matikan nih. patah-patah, Pak. Tes. Lancar? Lancar Pak. Lancar suaranya. Lancar. Coba ini saya next. Muncul? Saya next. Muncul. Di layar ini ada Mas Faris peringkat 1. Muncul ya? Ya Pak, muncul Pak. Muncul, Pak. Oke, lanjut ya. Soal ke-8. Oh, salah. Salah. Oke, ini 4 orang betul tapi ya. Kita cross check siapa? Nah, ini sepertinya Mas Prasetya sama Mas Abdul betul ini. Ya, naik ya Mas Prasetya peringkat 2, Mas Abdul peringkat 4. Lanjut ya soal ke-9 teman-teman. True false ya. Nge-lag ya? Iya, Pak, nge-lag. Iya Pak, nge-lag Nge-lag, Pak. Pak. Nggak bisa dijawab. Connection issue. Nge-lag, Pak. Oke, sebentar ya. Tes. Nge-lag? Halo. Nge-lag? Nge-lag Pak. Tes. Halo. Patah-patah, Pak. Halo. Patah-patah ya? Patah-patah, Pak. Oke. Kelas kita selalu banyak gangguan ya. Teman-teman kalau misalnya hari Sabtu, itu teman-teman bisa kuliah nggak ya jam 1:30? Gimana Pak? Hari Sabtu jam 1:30 itu bisa kuliah enggak ya? Sabtu. Saya bisa Pak. Hah? Saya bisa. Yang lain? Iya, saya bisa. Yang lain Mas Jaki mungkin? Mbak Ruby? Jam berapa, Pak? 1:30, Sabtu 1:30. Siang ya, 2. bukan pagi. Setengah 2. Bisa. Bisa, Pak. Saya nyusul Pak. Yang bisa siapa aja? Saya Atau mungkin Pak. chat, coba di chat. Yang bisa coba chat. Bisa, terus. Bisa. Mbak Ruby mungkin. Oke.
Mbak Ruby, bisa nggak ya? Saya lembur, Pak. Nggak bisa ya berarti ya. Pulang jam 8 malam. Oke, yang nggak bisa siapa lagi? Saya masih belum tahu, Pak. Mungkin kabar dari saya nyusul. Oke. Berarti yang bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Gini aja, mungkin pertemuannya kita ganti hari Sabtu aja, gimana? Jam 1:30 sampai jam 3. Boleh, Pak. Ya. Ini 2 kali kita bertemu gangguan terus. Kemarin koneksi saya putus. Sekarang mati lampu. Materinya nanti saya upload ya. Materinya Pak. saya unggah. Karena ini nanti materinya ngikut kelas berikutnya. Kelas P2. Jadi nanti saya samakan ya. Kemungkinan ya materinya terkait sistem operasi overview. Ya. Sistem operasi overview. Nanti saya unggah ya. Berarti nanti masuk ke pertemuan 4 ya teman-teman ya. Hari ini kan pertemuan 3, Sabtu berarti pertemuan 4. Ya, Pak. Ya. Berarti untuk arsitektur Van Neumann kita lompati dulu ya. Kita lompati dulu. Karena ini mati lampu, nanti silakan diisi presensinya maksimal malam ini jam 23.55. Tesnya apakah diulang lagi, Pak? Sementara yang ini enggak diulang ya. Yang sejarah komputer enggak diulang. Pertanyaan nomor 10 ini apa? Biasanya cuma jebakan aja sih. Nah. Ini saya skip aja. Ini sudah beres ya. Peringkat 3 ada Mas Ferdi ya. Peringkat 2 Mas Prasetya. Peringkat 1 peringkat 4 Mas Abdul, peringkat 5 Mas Dimas. Jadi hari Sabtu langsung sistem operasi overview sama kuis. Kuis sistem operasi overview. Gimana? Nanti pesertanya dari P2 juga. Semakin banyak semakin seru nih. Ya. Kalau lampunya sudah nyala langsung saya unggah materinya, silakan dipelajari. Oke. Oke, mungkin itu saja. Ada yang mau disampaikan ke saya? Saya mohon maaf ini gangguan 2 kali. Enggak ada, Pak. Kalau enggak ada, terima kasih atas kehadirannya. Sampai bertemu hari Sabtu besok ya, jam 1:30. Nanti untuk link Zoom-nya menyusul ya. Nanti saya update di grup. Kalau Mbak Ruby misalnya enggak bisa hadir, saya kasih dispen. Untuk Mas Dimas nanti minta tolong chat saya ya. Bisa pada. Baik, Pak. Baik. Kira-kira keputusannya kapan ya Mas Dimas ya? Saya dapat infonya kapan? Bentar ya, Pak. Biar nggak nunggu gitu loh. Ya, Jumat siang mungkin, Pak. Oke, tak tunggu private aja enggak apa-apa. Iya, Pak. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa nanti mengisi presensi ya maksimal malam ini jam 23.55. Oke, sampai bertemu hari Sabtu. Terima kasih. Selamat malam. Selamat Malam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Malam, Pak.